Rela berhutang demi terlihat layak, demi tidak dianggap tertinggal. Andi pun begitu, membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut dinilai gagal. Gengsi mengalahkan fungsi, dan itu adalah musuh pertama yang tidak terlihat. Lalu datanglah pinjol dan paylater dengan wajah ramah. Proses cepat, tanpa tatap muka, tanpa rasa bersalah. Secara psikologis, otak tidak lagi memproses ini sebagai hutang nyata, hanya angka di layar. Sensitivitas terhadap nilai uang hilang. 100.000 terasa kecil jika dicicil, padahal jika dikumpulkan, itulah yang menjerat. Kemudahan inilah yang justru paling berbahaya. Saat tekanan meningkat, banyak orang melakukan kesalahan fatal. Mencoba menutup lubang dengan lubang lain. Andi sempat berpikir cepat kaya lewat jalan pintas, ikut trading tanpa ilmu, bahkan berjudi dengan harapan menang besar. Ini bukan solusi, ini pelarian. Uang panas yang digunakan hanya mempercepat kehancuran, karena keputusan diambil dari panik, bukan logika. Masalah berikutnya lebih halus, lifestyle creep. Seperti ember bocor, bukan karena lubangnya besar, tapi karena banyak retakan kecil. Gaji naik sedikit, kopi harian ikut naik, cicilan baru muncul, langganan bertambah. Tidak terasa, tapi tidak pernah ada sisa. Andi tidak pernah merasa boros, padahal setiap bulan uangnya menetes habis tanpa arah. Akar lain yang sering diabaikan adalah buta literasi keuangan. Banyak orang bekerja keras tapi tidak pernah membaca arus kasnya sendiri. Tidak paham mana bunga flat, mana bunga efektif. Tidak tahu berapa sebenarnya yang dibayar dalam setahun. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena tidak pernah diajarkan. Ketidaktahuan ini mahal harganya. Dalam kondisi terjepit, mentalitas korban mudah muncul. Menyalahkan ekonomi, menyalahkan keadaan, menyalahkan siapa saja kecuali diri sendiri. Ini terasa melegakan sesaat, tapi melumpuhkan. Selama Andi menyalahkan luar, ia tidak memegang kendali. Perubahan hanya mungkin terjadi saat tanggung jawab diambil penuh, tanpa alasan. Jika semua ini dibiarkan, konsekuensinya panjang dan sunyi. Usia bertambah, tenaga berkurang, hutang masih ada, aset nihil, tidak ada dana pensiun, tidak ada pegangan, beban berpindah ke anak, melahirkan generasi sandwich berikutnya. Masa depan seperti ini bukan takdir, tapi hasil dari pola yang dibiarkan terlalu lama. Langkah pertama yang Andi lakukan terasa paling menyakitkan, audit finansial brutal. Ia duduk, membuka catatan, dan menuliskan setiap hutang tanpa terkecuali, kartu kredit, pinjol, cicilan, hingga pengeluaran kecil yang selama ini dianggap sepele. Tidak ada yang disembunyikan. Angka totalnya membuat dada sesak. Tapi justru disitulah kekuatan muncul. Masalah yang terlihat jelas, lebih mudah